Di foto itu ada yang penampakan Simborgso yang di dalam lorong bawah tanahnya itu kayak sebuah tengkorak, kepala tengkorak tapi kayak gini, Mang I. Munculnya itu di belakang mesin perahu, perahu dan mesin belakangnya. Dibilang padat nggak padat, ya istilahnya samar lah. Dia panjang rambutnya dan waktu itu berbau amis, agak sedikit amis anyir kayak gitu, Mang I. Nah, saya berhenti sejenak melihat, loh Nusa Kambangannya mana? Oh nggak kelihatan. Anehnya seperti itu, Mang I. Hilang ya? Iya. Nah, waktu itu saya berhenti, saya bilang sama teman kru saya, Rangga, ini agak aneh ini. Nusa Kambangan itu realnya itu susah untuk kabur, Mang I. Itu menurut saya itu 99% gagal. Ya emang itu terkenalnya itu Alcatraznya Indonesia. Jadi kalaupun terjun ke laut itu mau kemana gitu ya? Iya, emang Nusa Kambangan itu melindungi kota Cilacap. Tapi di bagian selatan Nusa Kambangan menjorok ke selatannya itu udah ke Samudra Lepas, Samudra Hindia, Mang I. Nusa Kambangan tampak tenang, pantainya putih, angin laut berhembus lembut, dan burung-burung berkicau di kejauhan. Namun saat senja mulai turun, suasananya berubah. Langit yang memerah di atas bangunan penjara tua membawa perasaan aneh. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik dinding berlumut. Pengunjung seringkali tak sadar. Namun ada segelintir orang bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Seolah-olah pulau ini menyimpan arwah-arwah yang terperangkap di antara dua dunia. Suasana ini kerap dialami oleh Bang Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat, hari ini Mang Ei dan tim berada di Cilacap nih, tepatnya di sebuah kolam renang ya, tapi sudah terbengkalai. Namanya kolam renang Teluk Penyu ya. Iya, Adanya di daerah apa ini, Mas? Teluk Penyu. Daerah Teluk Penyu ya memang ya. Iya, Hari ini ada narasumber namanya Bang Jack. Waduh, iya, namanya betul keren sekali. ya, Bang Jack. Apa kabar Bang Jack? Alhamdulillah baik. Sebaliknya gimana, Mang I? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Jack punya pengalaman sebagai seorang pengusaha perahu ya. Ya seperti itulah. Sering mengantar penumpang ya, Iya, bolak-balik Mang. ke mana? Teluk Nusa Penyu Kambangan. ke Nusa Kambangan, Mang. Dari tahun berapa itu? Kalau saya itu baru setahunan lah. Baru setahun ya. Iya, cuma kehidupan sehari-hari saya itu di pinggir pantai. Kalau terjun ke dunia wisata baru 1 tahun. Boleh tahu nggak ongkos dari Teluk Penyu ke Nusa Kambangan itu berapa? Itu kalau tarif itu perorangan normalnya itu 35, itu udah termasuk antar jemput. PP ya? Iya, PP Mang I. Hitungnya per kepala. Iya, betul sekali. Jadi mau 10 orang juga bayarnya sama ya? Iya, 35. 35 per orang. Ditungguin. Ya kan kita ada namanya sistemnya itu ada nomor HP Mang I. Kalau misalnya mau ditinggal nanti kan kasih nomor HP biar Oh, enak gitu ya, nanti iya, dijemput WhatsApp, gitu ya. iya. Kalau minta jemput tinggal Bang Jack atau itu ini mau pulang aku jemput, siap aku jemput Oh, gitu. Misalnya datang pagi pulang sore juga boleh ya? Iya, kan ada batasan waktu juga berkunjung ke sana Mang I. Oh, dari jam berapa itu? Itu biasa buka itu mulai jam 8 sampai jam 5 Jam 8 pagi sampai 5 sore. udah harus bubar itu ya? Iya, harus kalau di daerah wisatanya itu harus kosong, gak ada Oke. pengunjung. Sobat, Bang Jack mempunyai pengalaman yang lumayan serem-serem sedap gitu ya. Ya. Waktu itu nganterin temannya ingin melakukan live streaming ya. Iya, betul sekali. Tapi ternyata kejadian aneh terjadi di situ. Iya, betul. Baik, sobat jangan kemana-mana, tonton sampai akhir ya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Bang Jack.
Jadi kayak gini Mang I. Aku punya cerita nih Mang I. Cerita asli nih ya, kisah Iya, nyata ya. kisah nyata Mang I. Pertama itu kalau saya itu nunggu nyebrang atau mau liburan di sana itu saya duduk. Nah, waktu aku nunggu lama sepi nunggu pengunjung, tiba-tiba ada tuh temenku mau main ke tempatku. Pertamanya itu mau main ke tempatku, ngopi-ngopi nongki-nongki biasanya kan seperti itu. Lah, waktu temanku datang ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia ngajakin Mang I, ngajakin main ke Nusa Kambangan, tapi dia maunya, jadi dia mempunyai tema sendiri. Ayo Bang Jack, anterin saya tapi malam ya, gimana? Loh, oh malam, ada acara apa ini? Enak bilang sama bilang saya ke teman saya, bilang seperti itu. Tak sebutin temanku, satu Denis, Jarwo, dan kru saya satu si Rangga. Dia bilang sama saya nanti berangkat pukul jam 8 ya. Ya oke lah, siap. Nah, Ini terus jam 8 apa ini? jam Pagi? 8 malam Mang I. Jam 8 malam Iya Mang berangkatnya. I, betul sekali. Nah, kalau perjalanan ke sana kan cuma 10 menit Mang I. Nah, waktu udah sampai, waktunya kita berkunjung ke wisata Nusa Kambangan malam-malam. Nah, waktu itu Mang I ada sebuah kejanggalan Mang I. Nah, waktu kita mau berangkat, pertama itu di perjalanan itu lancar. Waktu tiba-tiba di pertengahan jalan itu janggal sekali Mang I, tiba-tiba mesin berebut tuh. Tak tahu kenapa. Padahal udah dicek-cek itu normal. Mulai dari busi atau segala yang di mesin itu normal. Nah, terus sama saya tutup lagi. Terus teman saya nanyain, si Dennis, Bang Jack, kenapa? Kok tiba-tiba tadi mesin mati? Terus saya bilang sama si Dennis, iya ada sedikit problem lah bahasanya. Dennis berhenti bicara, saya lihat ke belakang, wah ternyata emang benar. Di perjalanan laut itu ada sebuah sosok lah yang mau mengganggu si pertengahan perjalanan. Munculnya itu di belakang mesin, perahu dan mesin belakangnya. Itu kayak sekelebat seperti itu. Sosoknya itu dibilang padat nggak padat, ya istilahnya samar lah. Dia panjang rambutnya dan waktu itu berbau amis, atau sedikit amis anyir kayak gitu Mang I. Saya berdoa lah biar kedepannya itu lancar, tidak ada halangan. Nah, saya sambil memegang mesin, si Dennis bilang, aman kan Mang Jack? Aman, bismillah, gitu kan sama saya terjawab seperti itu. Nah, terus ya di perjalanan laut itu saya sambil enak sambil membawa mesin, tiba-tiba mau nyampe, kan ada dermaga itu mau melewat ke pesisirnya itu ada dermaga. Nah, saya berhenti sejenak melihat, loh Nusa Kambangannya mana? Oh nggak kelihatan. Anehnya seperti itu Mang I. Hilang ya. Iya. Nah, waktu itu saya berhenti, saya bilang sama teman kru saya, Rangga, kamu awasin lihat depan ya, takut ada kenapa-napa itu soalnya kita ini agak aneh ini. Oh ya siap, si Rangganya. Nah, waktu mau nyampe pesisirnya, waktu Nusa Kambangan kelihatan itu, begitu nyampe itu hujan Mang I. Nah, kayak kayak bukak gitu loh Mang I, kayak istilah gaibnya itu kayak bukak sendiri waktu itu. Nah, set gerimis, ngiup sebentar lewat gerimis. Nah, teman-teman saya itu persiapan live streaming. Nah, disitulah kok agak aneh ya Bang Jack. Ya emang mungkin seperti ini. Juga kita kan niatnya ke sana kan liburan terus kayak iseng-iseng kan.
nggak ada persiapan, cerita-cerita habis cerita-cerita kejanggalan-kejanggalan. Sama saya ingetin kalau di sini itu, kalau di Pulau Nusa Kambangan ini tidak boleh sembarangan. Satu, kita harus tahu cara dan sopan santun kita harus dipakai, karena kita tahu lah tempat ini tuh memang benar-benar sakral, itu seperti itu. Gak ada tuh temanku satu yang namanya si Jarwo ngeyel, orangnya emang karakternya dia ngeyel. Nah waktu ngeyel ya udahlah, orang Bangsek kan cuma jasa penyeberangan, saya yang penting saya udah ngingetin. Nah dia perjalanan masuk, awalnya itu biasa-biasa aja Mang I, biasa-biasa saja. Nah dia masuk, nah di situ kan ada pintu tuh masuk, kayak namanya jalan masuk, tapi itu kayak bekas gunung di belah lah untuk akses jalan menuju ke beteng yang ada di sana. Lah waktu itu kan live, saya lihat sendiri sama teman saya untuk pantauan dari perahu, mantau ke teman saya yang dua itu. Sinyal alhamdulillah banyak, aman kalau di sana mah. Lah waktu berjalan dia itu udah merasakan keanehan. Dia udah bilang-bilang sendiri di HP-nya dia, wah serem nih kalau masuk lebih dalam lagi. Lah sama saya ketik lah komen, kalau berani ya berani, jangan takut-takut, kalau takut ya udah balik aja. Lah si Jarwo kan orangnya penasaran tuh, dia masuk. Nah tiba-tiba yang harusnya masuk ke jalur kanan, dia jalur ke kiri Mang I, masuk mau ke dalam hutannya sana. Lah waktu itu saya nggak ngeh kalau dia itu melewat jalur kiri yang mau ke hutan. Kalau menurut cerita di situ itu kayak keselong lah bahasanya. Si teman saya, si Rangga, kru saya bilang, cek ini jalannya salah ini, mana itu kan saya. Nah, terus saya cek, ternyata bener Mang I. Waktu kejadian udah meleweng, saya komen. Nah komen, wah dia langsung posisi itu udah, wah mulai dah dia raut wajahnya udah kelihatan itu, wajah-wajah takut, kayak pucat gitu. Itu banyak yang nonton nggak tuh? Itu waktu itu ya lumayan banyak Mang I. Soalnya itu live-nya itu kalau nggak salah di TikTok. Rame ya? Ya rame, berbincang-bincang kayak gitulah, komen-komen wah gitu aneh-aneh. Ya, saya nggak tanggapin, yang penting saya fokusnya ke teman saya itu yang dua itu, yang live stream, iseng-iseng live streaming ke sana Mang I. Udah tak bilangin, kamu salah itu, kamu keselong, kamu balik cepetan, balik, jangan terlalu dalam ke sana, takutnya kamu malah muter-muter di situ aja. Lah dilala sinyal baik, dia nurut balik. Nah waktu balik, nah itu kasih tahu kan, itu masuk jalur ke kanan, lurus, nanti habis lurus ke kiri. Nah disitulah tempat untuk yang spot bagusnya itu loh. Itu ke betengnya, dia kan tujuannya cuma ke beteng Mang I. Nah waktu dia berjalan, jalan aman. Nah disitulah mulai ada tantangan tuh dari netizen. Wah ini settingan ini apa ini. Lah si teman saya itu sih yang namanya si Dennis itu agak masuk ke indigo lah. Dia bisa tahu tentang hal-hal gaib seperti itu Mang I. Nah si Dennis buka di situ, menantang sebuah eksistensi makhluk astral yang ada di situ Mang I. Sir loh, satu loh, assalamualaikum jali gaib, seperti itu kan, buka-buka kayak gitulah, nantang eksistensi di situ. Nah, itu udah berjalan, termasuk udah berjalan lama itu, mulai dari ke jalan yang ke Selong mau masuk ke betengnya, dia udah perjalanan 1 jam itu live kayak gitu. Adalah eksistensi yang menunjukkan itu, ya ada bagusnya juga menunjukkan eksistensinya. Kelihatan oleh kamera itu di situ tuh nggak ada kayak angin, nggak ada apa,
aman, netral. Tiba-tiba itu ada daun lebar kayak daun pisang. Itu menunjukkan eksistensi bahwa makhluk astral itu menunjukkan bahwa dia adanya di situ. Dan waktu si daun itu kayak gini, si Jarwo bertanya lah, tunjukkanlah eksistensi yang sesungguhnya. Loh, dia semakin kenceng tuh ngasih tahu, makin kenceng makin kenceng. Nah, si Dennis itu sudah merasa ketakutan. Si Dennis sudah ngasih tahu si Jarwo, jangan seperti itu, wo. Nanti kita takutnya kenapa-napa, wo. Karena udah ada eksistensi yang seperti ini. Terus sama saya tak ketik lah komen, kalau udah kayak gitu udahlah cukup, nanti saya takut kalian kenapa-napa gitu kan. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan karena di tempat ini tuh tidak bisa untuk sing hal-hal yang sembrono itu. Lah waktu itu masih ngeyel itu si Jarwo, belum kelar ini live streamingnya. Ya udahlah saya diem lah, suruh ngerasain sendiri. Mang I waktu udah mau selesai kurang berapa menit lah, sekitar 15 menitan, kurang 15 menitan itu live kan 1,5 jam, kurang 15 menit. Nah si Dennis udah kayak orang sesak. Nah kayak orang sesak itu lebih lagi seru-serunya itu udah wah nggak beres. Melihat menurut saya, penglihatan saya yang dilihat di apa temanku itu si kru saya, wah ini nggak beres ini, kasihan nih si Dennis udah kayak gini. Udah saya pesen udah ditutup aja live-nya, takut kenapa-napa. Nah waktu itu saya bilang sama teman saya si Rangga, men, manggilnya saya men, kamu sini ya, saya yang jemput si orang dua itu. Itu dari pesisir pantai ke Beteng Klinkernya itu sekitar 100 meteran. Beteng Klinker namanya. Iya, 100 meteran lah, 100 meter. Nah, saya lari kan, Mang I. Men, pokoknya kamu tunggu di sini. Saya masuk ke sana. Yang penting saya bawa senter nih, men. Kasihan nyamper dia, takut kenapa-napa. Waktu saya kejar, masuk ke dalam, sampai saya jatuh tuh lari, Mang I. Sampai saya jatuh karena saya khawatir kan. Karena saya yang ibaratnya yang nganterin ke sana gitu. Takutnya gimana. Wah, saya berdiri, saya lari terus kejar dia. Wah, waktu sampai si Dennis sudah ngelempur tuh sama saya. Oh, ayo kita cepat balik, kasih nih Dennis itu kan. Nah, begitu kayak gitu, udah saya gendong lah si Dennis. Gendong sambil gendong ya pokoknya sekuat tenaga saya lah, gendong cepat-cepat nih, takutnya si Dennis pingsan atau apa gitu kan. Nggak, jadi saya takut sendiri gitu, merasa takut sendiri. Nah saya bawa dia keluar, saya pamit, saya cepet tuh. Nah waktu udah mau waktu pulang itu enak pulangnya, nggak kayak pas waktu berangkatnya. Anehnya tuh di situ. Wah ternyata ya emang benar-benar ya. Jadi saya habis nurunin si Dennis dari perahu, turunin Dennis turun istirahat, kasih oksigen. Nah habis selesai itu kan saya pribadi ngasih lah pesan-pesan ke teman saya. Lah itu masih ada, ibaratnya kan tadi secara nutup live-nya itu masih live lah, masih on. Nah lah si Jarwo itu kreatif orangnya, udah nggak apa-apa yang penting ini kan on, nanti Bang Jack ngasih pesan-pesan nih ke viewer-viewernya, ya udah nggak apa-apa sama saya kan. Si Jarwo naruh HP, terus si Jarwo ke Dennis nenangin si Dennis, saya
komen-komen tuh ngasih pengalaman, pesan-pesan. Jadi kayak gini, kalau ke sana itu emang harus ada persiapan, mau mental maupun fisik. Yang kedua, tempat Nusa Kambangan itu khususnya itu bukan tempat sembarangan dan itu harus benar-benar dijaga. Hal-hal yang dikiranya tidak sopan atau tidak berkenan itu harus benar-benar dijaga kawan, kayak gitu kan. Itu udah posisi udah di darat Mang I. Udah di darat. Nggak sempet lah mau nutup live di sana, nggak sempet karena pribadi saya melihat si Dennis itu udah lemes keadaan seperti itu. Terus saya balik nurun si Dennis. Terus saya ngobrol-ngobrol di HP-nya si Jarwo, itu live-nya si Jarwo, bilang-bilang kayak gini, ngasih pesan-pesan moral kayak gini, kayak gini. Nah, waktu itu udah selesai, tutup, saya prepare alat-alat. Tiba-tiba habis selesai prepare alat-alat, saya nengokin si Dennis. Ternyata Dennis lagi kesurupan oleh luhur sana. Nah, Sambil teriak-teriak gitu. iya, pokoknya harus kayak gitulah, serem lah liatnya. Ya waktu kayak gitu, ya sedikit pengalaman sama saya belajar kayak gini. Ya sebisa mungkin, yang penting dia sadar kembali. Alhamdulillah dia sadar. Pak saya kayak minta maaf ya. Ternyata emang bener nggak sembarangan. Ya seperti itulah kawan nih sama saya. Bilangin lagi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Begitu kita selesai lah, kita pulang Mang I. Kita ke daratan Teluk Penyunya gitu. Udah sehat semua. Ya alhamdulillah selesai. Ya ada halangan sedikit. Ya itu hitung-hitung buat pengalaman lah Mang I. Nggak ada gangguan lagi ya. Ya alhamdulillah selesai itu udah. Alhamdulillah ya gangguan sedikit tapi kan tadi udah selesai semua aman. Jadi agak tenang gitu. Kisah lain itu banyak kalau Nusa Kambangan Mai. Pribadi saya sendiri ya banyak. Tahun berapa ini? Itu cerita sekitar tahun 2022 waktu pandemi itu Mang I. Nah, ini tuh ada pengunjung tuh bule. Ini nganter bule Iya, ke Nusa Kambangan. mengantar bule Nusa Kambangan. Berapa orang dia? Bulenya satu sama translate bahasanya itu orang dua. Ketemu saya, cerita-cerita penasaran tentang Nusa Kambangan. Sama saya tak ceritain nih. Ini jadi kayak gini, Pulau Nusa Kambangan itu terbagi menjadi 3. Kalau yang saya tahu itu sama si translate-nya kan. Ya terus gimana Mas? Ya tak ceritain ya, dari pertama Nusa Kambangan itu terbagi menjadi 3. Ada Nusa Kambangan Timur, Nusa Kambangan Tengah, Nusa Kambangan Barat. Yang Nusa Kambangan Timur itu sebuah destinasi wisata yang istimewa bagi saya itu. Nusa Kambangan Timur yang penuh sejarah, yang dari sejarahnya itu dari penjajahan Portugis, Belanda, Jepang. Dan yang kedua itu Karang Tengah. Karang Tengah itu dulunya itu ada sebuah penduduk yang merantau lah istilahnya. Di sana itu ada untuk tanam, berkebun. Terus Nusa Kambangan Barat itu ada yang namanya wisata sodong. Itu yang biasanya itu kita charter kalau bahasa wisatanya. Kita keliling ke sana, lihat-lihat kawasan industri, penyeberangan para napi. Yang ketiganya itu pintu masuk lapasnya, background lapas Nusa Kambangan itu. Jadi itu Nusa Kambangan itu bagi saya itu wow, benar-benar istimewa. Nah, berhubung itu kan si tamu saya itu penasaran, berangkat
kita itu jalur pertama itu yang diambil oleh tamu saya itu charter. Alhamdulillah charter, kita keliling sambil tak pandu. Ini tempat ini, pelabuhan ini dulunya itu yang bikin Belanda, pelabuhan Pertamina itu. Nah itu dulunya itu buat perdagangan VOC itu kalau nggak salah itu, dermaga itu. Terus tak kasih tahu, kita berjalan lagi ke sebuah namanya Kampung Nelayan. Tak kasih tahu ini Kampung Nelayan seperti ini, seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke yang penyeberangan Napi itu. Nah kasih tahu, dia kan penasaran tuh, kok ada penjara itu di sana. Ya emang itu terkenalnya itu Alcatraznya Indonesia. Nah dia semakin penasaran, tak kasih tahu lah ini penyeberangannya seperti ini dulu napi-napi yang kasus-kasus besar itu di sini. Nah kan ditranslate sama si penerjemah tuh, bilang ke bulenya kayak gini kan. Saya nggak tahu bahasanya sih ya, orang Rusia kan bahasanya agak gimana gitu. Nah yes, cara itunya hebat ya, Indonesia punya kayak gini ya kan, main penasaran itu si bule. Nah terus saya lanjut perjalanan ke ini loh, background Nusa Kambangan Alcatraznya Indonesia. Kasih tahu, dia mau foto itu, foto asik kan dia. Nah selesai ke sana, kita jalan selanjutnya itu trip ke wisata Pasir Putihnya itu, yang wah pantainya sangat indah, sangat bagus. Nah kita berjalan masuk asik, melihat suasana alamnya, pemandangan alamnya yang eksotis, yang damai, lestari, suara burung-burung, asik lah pokoknya kalau wisata ke sana, Mang I. Nah yang cerita anehnya itu ada, Mang I, waktu kita masuk lihat beteng. Nah dia penasaran kan, dia tanya sejarah, ini sejarahnya gimana, ini dulunya tuh buat perang, buat ya istilahnya beteng lah gitu sama saya. Wah serem ya, si bule cara bahasa Indonesia itu tanya sama saya, wah serem ya. Kita jawab yes, good. Wah dia makin penasaran itu, semakin ingin menguak sejarah situ. Tak bawa masuk lah yang namanya itu beteng lorong bawah tanah. Nah di situ dia merasa itu, wah crazy emang sama saya. Lu bilang aku dibawa ke tempat kayak gini, itu istilahnya lu. Lah sama saya no problem, nggak apa-apa. Terus temannya bilang sama si bulenya aman gitu istilahnya. Nah bule udah merasa ketakutan, dia nggak mau bercerita itu di situ, malah nggak mau cerita. Dia tahu, padahal dia tahu gini dia tahu. Dia foto cepret dia tahu di foto itu ada sebuah fenomena lah itu, atau sebuah gambaran yang di foto itu yang agak aneh menurut dia. Emang ternyata itu emang gambaran aneh. Nah waktu itu dia nggak mau bicara itu. Selesai keluar dari beteng lorong bawah tanah, ya hitung dia mau pencerahan nih ke pantainya. Nah dia refreshing sebentar, nenangin pikiran. Terus wah enak ya di sini kayak gini, pantainya bagus gitu, bilangnya si bulenya. Selesai di pantai Karang Pandanya, dia pulang sama saya bareng-bareng lah. Nah di perjalanan, nanti saya mau bicara ini nanti, tapi jangan di sini ya, saya takut gitu loh. Nah ternyata waktu kita pulang di tempat Bang Cek, warungnya Bang Cek, si bulenya berbicara, istilah bilang bahasa Indonesianya itu, Bang Cek saya mau liatin foto ini kayak gini. Pak ini emang benar ya foto itu, di foto itu ada yang penampakan yang satu sosok Simborokso. Kalau istilah orang Jawa Simborokso itu wah badannya besar, matanya merah. Yang ke foto di atas petengnya, yang di dalam lorong bawah tanahnya itu kayak sebuah tengkorak, kepala tengkorak tapi kayak gini, Mang I.
menunjukkan sebuah penampakan itu banyak banget. Karena waktu di tahun 2002 itu kan waktu pandemi, nggak ada orang, istilahnya nggak ada orang yang menuju ke sana, nggak ada, sepi, pengunjung pun sepi. Dan dia itu ibaratnya melancong tuh, ingin datang ke Indonesia waktu keadaan sepi seperti ini. Dia merasa kok sepi ya gitu. Terus saya tertawain ke sana, dilelah dia mau. Waktu dia udah tahu isinya Nusa Kambangan, dia cerita-cerita sama saya, wah serem ya, istilahnya bahasa Indonesia, wah serem ya. Ya emang seperti itu, emang harus gimana lagi, kalau udah tahu ya udah kan puas ya, yes good gitu. Emang Nusa Kambangan dibilang mistis ya, emang boleh lah dibilang mistis, tapi aslinya itu wah surganya itu. Kalau orang Cilacap bilang surganya itu kalau Nusa Kambangan. Jadi cuma dapat foto itu ya? Iya. Dia berfoto itu berapa orang? 3 Mang I, 4 sama saya Mang I. Kita foto backgroundnya, ternyata wujud Mang I. Padahal itu waktu pukul jam 4:30 Sore ya? sorean dia udah menunjukkan eksistensinya. Ada nyimpen dokumentasinya nggak? Kalau saya pernah tak simpen satu, tak aftrek, tapi sama saya lupa Mang I taruh mana itu. Untuk padahal itu penting buat dokumentasi itu, foto itu. Kalau ada boleh kita tayangkan mungkin ya? Iya mungkin, tapi kalau dadak nyari kan udah berarti kan 2 tahunan lah ya tertempatin di sebuah after foto. Masih ada nggak tahu itu. Kalau Di masih HP nggak ada? nggak nyimpen. Jadi larangan apa sebenarnya untuk para wisatawan berkunjung ke Nusa Kambangan? Harus apa nih? Larangan-larangan yang tidak diperbolehkan itu harus ditaati Mang I. Itu contohnya ada, misalnya itu kalau pengunjung wisata tidak boleh sembrono, satu nggak boleh sembrono tentang adanya tata cara tata keramanya di situ. Yang kedua, yang namanya tempat wisata itu tidak boleh untuk minuman keras atau narkoboy ya. Terus Pesta-pesta di sana nggak iya, boleh? kalau pesta-pesta di sana boleh, yang penting jangan minuman keras. Terus seperti itu Mang I. Kalau istilah pesta keluarga, bakaran ikan itu malah semakin asik. Dan yang ketiga itu saling menjaga, tidak merusak hutan ataupun terumbu-terumbu karangnya. Yang keempat, saling menjaga lingkungan hidup. Seperti itu Mang I. Dan pesan saya itu, adanya wisata ya kita harus saling menjaga. Bang Jack, kalau di sana para tahanan ada pernah dengar nggak? Mungkin nggak mereka bisa melarikan diri dari tahanan di sana? Jadi ini ada sebuah kisah ya. Kalau napi kabur itu ada Mang I. Itu kisahnya itu yang difilmkan itu Johnny Indo. Johnny Indo ya betul. Kalau menurut saya yang pernah saya lihat kisahnya Johnny Indo itu, dia bisa kabur. Tapi secara logika Nusa Kambangan itu realnya itu susah untuk kabur Mang I. Apa yang akan mengancam dia kalau dia kabur? Satu, kalau istilah mau ancaman kabur ke Nusa Kambangan itu ketat dari sistem penjagaannya, dan dari segi habitatnya itu ada ular yang hewan-hewan yang menakutkan berbisa itu ada, dan kayak celeng itu banyak. Sedangkan kalau orang keluar dari lapas itu menurut saya itu 99% Gagal. Dan film Johnny Indo itu hanya untuk dikisahkan secara moral positifnya. Itu seperti itu Mang I. Jadi kalaupun terjun ke laut itu mau kemana gitu ya? Iya, emang Nusa Kambangan itu melindungi kota Cilacap, tapi di bagian selatan Nusa Kambangan menjorok ke selatannya itu udah ke samudra lepas, Samudra Hindia Mang I. Ombaknya juga sadis ya? Iya, terkenalnya ombak pantai selatan itu sadis. Oke. Jadi kalau terjun ke situ ya
Sudah ya? Ya, Kemungkinan hilang ya. ya udah pasti itu Mang I. Udah Bang pasti. Jack pernah ke samudranya situ, ke lautan lepas itu? Jujur saya pernah ikut, istilahnya itu nelayan ya, ikut ya, belajar lah, hitung-hitung belajar, karena efek keluarga ya, ekonomi ya, susah senang pahit perih harus dilakuin. Jiwa nelayan itu jiwa Marco Polo, tidak takut gelombang, karena ibarat pepatah, baru gelombang bukan badai, sedangkan badai bisa menerjang tapi kita bisa melawan. Ya. Seperti itu Mang I. Jadi di balik kisah yang terjadi tadi bukan berarti Nusa Kambangan pulau ini menyeramkan ya. Ya bukan berarti menyeramkan. Yang penting ikut aturan. Betul Mang I. Malahan di sana itu indah semua ya. Ya, Pasir surganya putihnya, Cilacap ya. itu Mang I. Iya, iya. Oke. Dan untuk sobat yang kapan hari punya waktu berkunjung ke Nusa Kambangan, sebaiknya menggunakan tour guide ya. Ya harus ada pendamping. Jangan sendiri begitu. Ya betul. Dan jangan melakukan live streaming ya. Ya jangan di yang hal-hal yang kayak gitu itu. Live streaming boleh ya. Tapi kita harus mematuhi aturan Betul. yang telah ditentukan oleh yang ada, yang mempunyai aturan di situ, pihak yang berwajib di situ, yang mempunyai wewenang di situ. Ada izin juga. Itu harus ada izin. Kalau tadi yang dicerita itu kan waktu itu sembrono Pak Mang I, iseng-iseng itunya. Ya itu salah juga sih menurut saya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Makanya yang kayak gitu itu janganlah sampai terulang kembali. Kalau udah adanya aturan kita taati kan enak. Ada yang mengayomi, ada yang melindungi, seperti itu. Ada yang ngasih arahan lah, Ya. seperti itu. Ikut aturan ya. Betul Mang I. Nah, jadi jangan takut untuk berkunjung ke Nusa Nusa Kambangan. Kambangan. Tidak seseram kata orang ya. Iya. Yang penting aturannya diikuti tadi. Iya, kalau nggak percaya ini, sok mangga liburan lah ke Pantai Ya, Nusa temuin Kambangan. Bang Jack ya nanti ya di sini ya. Ya, kan banyak teman juga Mang I, bukan Bang Jack juga. Ya, di situ kalau untuk wisata itu ada namanya organisasi paguyuban lah. Itu memang dari dulu itu turun temurun dari nenek moyang. Karena Cilacap itu kota kaya segalanya. Oke. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan untuk penonton Malam Mencekam? Ya, yang penting pesan saya, dimanapun tempat berada kita berliburan itu satu saja, tata kramanya itu Ya, yang adab ya. terutama. Adabnya itu yang paling utama. Udah cukup, terima Oke. kasih. Bang Jack, terima kasih kisahnya. Dan sobat, ditunggu kehadirannya di Cilacap ya. Ya siap, Di apa namanya, Teluk Penyu ini. di Pantai Teluk Penyu khususnya dan Pulau Nusa Kambangan. Oke. Dengar-dengar Bang Jack ini seorang sensitif juga terhadap makhluk-makhluk gaib ya. Ya dibilang boleh lah seperti itu. Karena waktu itu bisa kayak gitu, itu dari kecil sih Mang I. Bawaan lahir. Iya betul. Jadi sekarang ini melihat sesuatu ya. Ya dari tadi awal datang ke sini udah melihat sesuatu banyak sekali, eksistensinya banyak. Cuma tadi waktu masuk ke sini kayak saya juga nggak sembarangan juga, dalam arti adab terutama sama saya yang dipakai. Makhluk itu semua sama, ciptaan Allah. Oke, dan kita tidak saling mengganggu ya. Iya betul Mang I. Dan tadi saya juga sama dari kru Malam Mencekam dan teman-teman tadi izin lah, istilahnya bahasanya itu izin restu dari Oke. para luhur. Baik. Agar supaya acara ini lancar, aman, tidak ada Selamat halangan. semua ya. Alhamdulillah. Bang Jack, terima kasih dan mudah-mudahan di sini tambah ramai ya. Amin, amin. Banyak Barakallah. wisatawan yang akan berkunjung ke Nusa Kambangan. Itu yang diharapkan. Amin. Amin. Pokoknya Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mantap. Luar biasa, sudah diwakili itu ya, unek-uneknya Mang Ai juga. Siap. Sukses selalu. Salam buat teman-teman di Cilacap semua. Oke, siap Mang I. Terima kasih. Ya, akhir Seluruh kata Mang Ai dan tim dari Cilacap, dari Teluk Penyu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi